等我进气。一个人活着。我。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Jihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 211. Yang mana pada Perfect World episode 211 ini menceritakan Jihao yang sudah berada di tanah tak bertuan. Akan tetapi Jihao akan dikirim ke sebuah tempat yang mana tempat itu sangat asing, yang membuat Jihao pusing 7 keliling memikirkan apa sebenarnya ini. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat asap hijau kemarin pun semakin menebal dan mulai mengepung Jihao. Dan terlihat di balik asap itu pun terdapat mata yang sangat besar. Dengan cepat pun Jihao langsung menyerang mata itu menggunakan teknik petirnya. Namun Jihao dikejutkan karena mata itu tahu tentang teknik kaisar petir ini. Di sini pun mata itu mengatakan jika dirinya tahu tentang banyak hal. Dan Jihao juga akan tahu banyak hal setelah mereka berdua menyatu menjadi satu tubuh. Kemudian mata ini pun mengeluarkan kolam darah muncul kembali, yang mana itu bisa melelehkan anggota tubuh dan membentuk kembali tubuh. Dan terlihat potongan-potongan tubuh yang muncul dari kolam tersebut. Di sini Jihao baru tahu jika ternyata mata ini membuat esensi tubuh dan darah para kultivator, kemudian melarutkannya ke dalam kolam yang kotor ini. Terlihat Jihao langsung menyerang mata itu menggunakan kekuatan petir dari langit. Akan tetapi mata itu tak berhenti dan berusaha menyerang Jihao agar tubuh mereka berdua menyatu. Di sini pun Jihao akhirnya menggunakan kolam petir, yang mana itu adalah hasil daun dari teknik petir yang dipahami Jihao. Dan saat mata itu mulai menyerang, Jihao langsung menggunakan teknik hukuman petir. Di sini pun mata ini berkata, jika bukan karena dirinya datang ke sini hanya menggunakan satu mata, maka kekuatan ribuan dewa surgawi pun tak akan cukup untuk membunuh mata ini. Mendengar itu Jihao sedikit terkejut karena itu hanya sebuah bola mata, yang mana jika yang datang adalah seluruh tubuhnya, Jihao khawatir bahkan sekelas ketua sekte pun belum tentu bisa menandingi orang ini. Di sini pun mata ini mengatakan jika semua ini gara-gara tombak yang menancapnya. Melihat mata itu memperlihatkan kelemahannya sendiri, Jihao pun sadar jika itu bukan tipuan, melainkan kemampuan otak yang kurang. Namun Jihao langsung sadar jika mata ini tak mempunyai otak. Maka dari itu pun Jihao akan menggunakan ini untuk mencari tahu lebih dalam tentang daerah perbatasan. Di sini pun Jihao berkata, jika 7 Raja Agung tak terkalahkan yang menjaga perbatasan turun tangan sendiri, maka sejak awal mata ini pasti sudah binasa. Dan pasti mata ini sudah dilukai oleh bawahan mereka, namun punya keberuntungan untuk lolos. Mendengar Jihao membahas 7 Raja Agung pun mata ini terkejut karena para tokoh dari zaman sangat kuno ini masih ada yang mengungkitnya di zaman sekarang. Mendengar itu pun Jihao bertanya-tanya, mungkinkah ke-7 raja itu sudah tiada? Padahal mereka memiliki sebuah prestasi hebat, yang mana mereka adalah para raja bergelar tak terkalahkan dan leluhur dari darah pendosa ini. Namun kematiannya sangat senyap. Di sini pun mata itu mengatakan jika yang disebut perbatasan sudah hampir tak ada lagi. Karena suku dari mata ini akan datang ke sini, yang mana saat itu dunia akan menjadi satu. Jihao pun meminta mata ini berhenti omong kosong karena makhluk kuat sepertinya saja sudah dipukuli sampai hanya tersisa satu bola mata saja. Bahkan dengan tombak itu, mata ini hampir dijadikan barbeque. Mata ini pun mengatakan jika lukanya itu bukan didapatkan dari tempat ini, melainkan di tanah tak bertuan ini dia bertemu dengan perubahan bencana yang aneh. Kemudian pun dia tertusuk oleh tombak abadi tersebut. Jihao pun terkejut karena hanya tombak itu saja sudah bisa melukai mata ini. Di sini mata itu mengatakan karena tertembus tombak perang ini dirinya jadi tertidur sejenak, yang mana awalnya dia kira dia tertidur hanya beberapa jam saja. Namun ternyata 10.000 tahun sudah berlalu. Dan karena 10.000 tahun sudah berlalu namun mereka masih belum datang,
mata ini memberitahu jika mereka memilih rencana yang kedua, yang mana dengan rencana itu 3.000 negara ini akan segera musnah. Mendengar itu si Hao yakin jika para makhluk ini pasti sangat mengerikan. Apalagi mereka bisa tertidur selama ribuan tahun, yang mana itu sama sekali tidak bisa dihitung secara logika. Namun si Hao sedikit tenang karena makhluk ini terluka. Karena jika tidak, si Hao pun tak tahu bencana apa yang akan dia ciptakan. Di sini si Hao berniat memancing makhluk itu lagi agar dia mengeluarkan informasi yang lebih banyak. Kemudian si Hao bertanya rencana kedua apa yang dimaksud tadi. Namun mata ini mengatakan jika dia akan memberitahu setelah si Hao mati. Mendengar itu pun si Hao sadar jika sudah saatnya bertempur hidup mati. Maka dari itu pun si Hao langsung mengeluarkan pohon wilau dan menyerang mata itu menggunakan rantingnya. Melihat itu mata ini terkejut karena si Hao bisa menguasai teknik pusaka wilau. Yang mana mata itu yakin jika pohon wilau ini pasti belum mati. Si Hao pun mengatakan saat para makhluk ini mati, pohon wilau ini juga akan tetap baik-baik saja. Di sini terlihat si Hao langsung menggunakan pedang abadinya saat mata ini berusaha menyerang dirinya, yang mana dengan cepat si Hao mampu memotong tentakel-tentakel dari makhluk ini. Setelah itu pun terlihat pedang abadi si Hao ini seperti beresonansi dengan tombak yang menancap pada makhluk itu. Dan makhluk ini mengatakan jika dia sudah tahu jika di dalam senjata yang rusak ini berisi tekad Dao abadi. Oleh karena itulah, mata ini tak bisa menarik tombak ini keluar dari tubuhnya. Di sini pun si Hao merasa jika dengan mengayunkan embrio pedang daluhunya ini, sepertinya akan bisa menghidupkan kembali tombak patah itu. Dan terlihat mata ini hancur setelah si Hao mengayunkan pedangnya ke tombak tadi. Kemudian si Hao menghabisi mata itu karena dia masih ingin melukai padahal hanya tersisa sedikit roh saja. Di sini si Hao baru sadar jika asal-usul senjata ini pasti tak hanya sekedar senjata yang berasal dari Raja 5 Mahkota di dalam abadi kuno. Di sini si Hao baru merasakan apa yang dikatakan tetua ketiga, yang mana ternyata perbatasan tak stabil dan hari-hari perang serta pertumpahan darah sepertinya sudah tak lama lagi. Maka dari itu si Hao berniat untuk menjadi lebih kuat dan bangkit lebih awal. Karena jika tidak, saat bencana yang sebenarnya datang, sekalipun si Hao mempunyai bakat hebat, itu tak akan ada gunanya. Setelah itu terlihat si Hao terus berlari sambil menghindari bola-bola energi, yang mana ternyata itu adalah sisa formasi bintang. Melihat itu si Hao terkejut karena ini adalah bintang yang dimurnikan dengan kekuatan sihir besar oleh master tertinggi, namun bisa menyusut seukuran gunung. Dan melihat banyak bintang yang tersisa di sini, si Hao pun bertanya-tanya apakah ini sebuah formasi. Di sini si Hao pun melihat banyak orang yang sudah tak bernyawa. Kemudian si Hao juga melihat gadis yang sudah lemah, yang mana gadis ini mengaku jika dirinya berasal dari klan teratai, yang mana dia bernama Jingxian, sang generasi pertama klan teratai. Di sini terlihat jika si Hao pernah bertemu dengan Jingxian ini, dan si Hao pun berniat untuk menolongnya. Akan tetapi terlihat jika ada energi pedang di atasnya. Melihat itu Jingxian meminta si Hao berhati-hati karena energi pedang ini bisa menghancurkan jiwa primordial si Hao. Akan tetapi dengan menggunakan ranting wilau pun si Hao langsung menghadapi itu. Di sini si Hao langsung menggunakan teknik reinkarnasinya melihat ada satu energi yang berhasil masuk ke tubuhnya, dan kemudian si Hao menggunakan tangan ilahinya untuk menghancurkan energi pedang tersebut. Akan tetapi setelah itu terlihat tubuh Jingxian ini musnah dan berubah menjadi sebuah nirwana. Di sini pun Jingxian meminta si Hao membantunya untuk menguburkan Jingxian di dekat sini. Si Hao pun berniat membawa itu pergi karena mungkin itu lebih baik. Namun Jingxian menolak itu karena itu adalah bencana terbesarnya dan juga peluang keberuntungannya. Dan Jingxian juga merasakan ada nafas spiritual yang ditinggalkan oleh teratai hijau kekacauan, yang mana di sini pasti ada peninggalan yang sebenarnya darinya. Serta teratai hijau kekacauan ini bukanlah orang dari era ini, namun orang itu pernah mencapai puncak kejayaannya dan dia dikenal sebagai sebuah teratai di langit hijau abadi. Dan Jingxian meminta si Hao membantunya, yang mana dia berjanji akan membalas kebaikan si Hao di lain hari. Mendengar itu pun si Hao langsung menguburkan itu di tempat ini. 5 hari kemudian pun terlihat si Hao seperti dibawa ke sebuah hutan bambu. Kemudian di sini muncullah sebuah asap yang berbentuk tangan, kemudian mendorong si Hao ke sebuah tempat lain. Melihat itu pun si Hao merasa jika ujian percobaan ini benar-benar kejam. Dan menyadari jalan ini begitu berbahaya, si Hao pun ingin mencari tahu apakah Cao Yusheng dan yang lainnya baik-baik saja.
Tak lama setelah itu tempat berubah dan Si Hao merasakan nafas spiritual keluarga abadi. Yang mana hal itu membuat Si Hao bertanya-tanya apakah ini adalah alam ilusi atau sudah hampir sampai dengan tempat tujuan. Namun Si Hao merasa jika seharusnya di kejauhan sana ada sebuah kota kuno. Setelah itu terlihat pedang Dalwu muncul sendiri di tempat ini. Saat Si Hao perlahan maju pun, dia melihat ada 2 orang yang sedang latihan bertarung dan 1 orang yang sedang bermain kecapi. Melihat itu Si Hao baru mengerti kenapa embrio pedang Dalwu itu beresonansi sendiri. Karena salah satu orang yang sedang bertarung menggunakan pedang ilahi yang ditempa dari emas abadi yang cemerlang. Akan tetapi pedang itu milik orang lain yang mana Si Hao tak bisa sembarangan menyerapnya. Setelah itu terlihat bangau-bangau berterbangan tepat di atas wanita yang sedang memainkan kecapi ini. Dan terlihat jika wajah wanita ini seperti wajah Dewi Wilau. Sedangkan gadis yang sedang bertarung tadi mengeluarkan kekuatan pagoda teratai untuk bertarung. Dengan cepat pun pemuda tadi langsung menyerang pagoda tadi. Kemudian terlihat gadis tadi pun menambahkan kekuatannya ke dalam pagodanya itu yang seketika berubah menjadi teratai untuk melawan balik. Akan tetapi pemuda ini pun langsung mengeluarkan kekuatan dari langit untuk mengalahkan gadis ini. Si Hao yang melihat itu pun mengaku jika dirinya kagum melihat teknik sihir yang dikeluarkan selalu berubah saat mereka berdua saling bertukar ilmu. Dan Si Hao meminta maaf karena sudah mengganggu mereka. Kemudian wanita yang bermain kecapi tadi langsung berubah menjadi fonik abadi kemudian menemui Si Hao. Melihat itu pun Si Hao terkejut karena fonik abadi bisa muncul di tempat ini. Karena seharusnya burung ini adalah makhluk yang sudah punah di era ini. Dan Si Hao berpikir mungkinkah ini adalah sebuah dunia kecil di tempat era abadi kuno yang masih bertahan sampai sekarang. Serta masih ada orang dari era itu yang masih hidup. Setelah itu terlihat 2 pemuda tadi juga mendekati Si Hao beserta dengan binatang cilin mereka. Yang mana ternyata mereka ini adalah jenius surgawi abadi kuno. Terlihat wanita ini pun bertanya Si Hao datang dari mana. Di sini Si Hao pun langsung menjawab jika dirinya berasal dari 3000 negara. Namun wanita ini mengaku jika dirinya belum pernah mendengar itu. Dan wanita itu merasa jika tempat itu adalah gua kediaman abadi sejati. Kemudian Si Hao pun bertanya tempat apakah ini. Di sini wanita itu bertanya bagaimana Si Hao bisa tak tahu tempat ini. Karena wanita ini yakin jika Si Hao ini pasti salah satu jenius yang diundang. Di sini wanita itu memberitahu jika tempat ini adalah gua kediaman keluarga abadi yang sangat luas dan tak terbatas. Dan tempat ini juga adalah tempat konferensi besar berkumpulnya para jenius yang menonjol dari berbagai klan. Dan karena Si Hao sudah datang, wanita ini pun mengajak untuk bertukar pikiran. Karena wanita ini yakin jika mereka semua akan mendapatkan banyak hal yang menguntungkan. Terlihat Si Hao pun masih tak tahu tempat apa ini sebenarnya. Kemudian pemuda tadi memberitahu jika acara besar ini mengumpulkan banyak jenius luar. Bahkan master tertutup seperti Si Hao yang datang ini pasti akan menambahkan warna pada konferensi besar ini. Dan karena mereka sudah bertemu, pemuda itu mengajak untuk pergi bersama saja. Di sini pun Si Hao melihat jika orang-orang ini semuanya terlihat damai dan tanpa permusuhan, yang mana itu seolah terlepas dari urusan duniawi. Maka dari itu pun Si Hao berniat untuk saling bertukar pikiran dengan mereka saja. Dan di sini pun Si Hao menerima tawaran untuk berpergian bersama mereka. Saat dalam perjalanan pun Si Hao masih tak percaya karena masih ada binatang cilin yang masih hidup. Dan melihat bahwa cilin ini nyata, maka Si Hao juga yakin jika fonik abadi pasti nyata. Namun Si Hao bingung di era ini masih bisa melihat makhluk seperti itu. Yang mana hal itu membuat Si Hao bertanya-tanya apakah dirinya sedang bermimpi ke era abadi kuno ataukah abadi kuno yang memang muncul kembali. Di sini wanita tadi bertanya kenapa Si Hao tampak kebingungan. Dan di sini Si Hao beralasan bahwa dirinya agak sedikit pusing. Karena tiba-tiba bertemu dengan sesuatu yang sulit dipahami, pasti siapapun juga akan pusing. Di sini wanita tadi bertanya apakah Si Hao sudah mulai menyatukan dao hingga Si Hao merasa tidak nyaman. Mendengar itu pun Si Hao tambah semakin bingung. Karena metode kultivasi yang mereka bicarakan ini sangat berbeda dengan apa yang Si Hao pelajari. Dan Si Hao pun juga belum pernah mendengar ini. Kemudian pemuda tadi mengatakan jika dirinya merasakan nafas dao Si Hao ini sedikit berbeda dengan mereka. Dan menyadari metode kultivasi Si Hao berbeda, pemuda itu bertanya bibit apa yang Si Hao dapatkan. Si Hao pun berkata jika itu adalah sebuah api kuno, yang mana pastinya itu adalah bibit api yang ditinggalkan oleh senior hebat. Dan melihat bibit itu terlalu menyatu dengan Si Hao ini, pemuda ini merasa jika di dunia ini akan bertambah lagi seorang master super. Kemudian gadis itu bertanya sepertinya pedang Si Hao ini agak istimewa. Dan juga gadis itu tampak familiar dengan pedang ini.
Mendengar itu Xiao bertanya apakah mereka pernah melihat pedang itu. Dan wanita tadi mengatakan jika pedang itu begitu suram dan tanpa kilau serta terlihat sangat biasa. Namun gadis itu merasakan jika pedang itu menyerupai pedang legendaris yang dibicarakan oleh para leluhurnya. Dan gadis itu merasa jika itu adalah barang tiruan yang bisa dibuat. Namun pemuda tadi mengatakan jika hal itu sangat wajar karena pedangnya saja adalah barang tiruan. Dan pemuda ini mengatakan jika pedangnya ini mengandung 6 ons emas abadi yang cemerlang. Dan meski terlihat bagus, namun jika dibandingkan dengan senjata Raja Abadi sejati, pedangnya itu tak ada apa-apanya. Mendengar itu Xiao semakin bertanya-tanya dari mana asal embrio pedangnya ini. Setelah itu pun pemuda tadi memberitahu jika di depan mereka adalah tempat pertemuan besar kali ini. Dan mereka pun sampai di hutan bambu ungu laut selatan tanah tak bertuan. Saat Xiao mulai mendekat pun, di sini terlihat ular-ular besar yang muncul. Dan setelah itu pun muncul sebuah bangunan dari bawah yang dilindungi oleh ular ini. Tak lama setelah itu muncullah seorang senior yang membuat semua orang langsung memberikan hormat. Dan dia adalah Jiangzi Zhenxian di ranah abadi sejati. Dan di sini pun terlihat para jenius sudah berkumpul di depan istana yang dilindungi ular ini. Dan pada Perfect World episode 212 terlihat Xiao dan para jenius tadi yang sudah memasuki istana tadi. Yang mana di dalam terlihat mereka akan memperlihatkan kekuatan masing-masing untuk sesuatu hal. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 211 ini. Buh, ternyata di era Xiao ini masih terdapat para binatang legendaris ya. Dan apakah sebenarnya tujuan pertarungan tadi? Kita tunggu saja dalam Perfect World episode 212. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.